Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan disunnahkan ya, wa tasmiyatal mari, yaitu menyebut kadar. Fa illam yusamma, maka ketika tidak disebutkan ya kadar maharnya, sahha al-aqdu, maka akad nikahnya itu adalah sah. Wa wajib, dan wajib al-mahru mahar bi salasati asya. Mahar menjadi wajib ya, karena tiga perkara ini. Yang pertama, ayyafridahu az-zawju al-nafsihi. Yang pertama karena yang laki-laki itu memang dia mewajibkan dirinya sendiri untuk membayar mahar. Yang kedua, au yafridahu al-hakim. Yang kedua karena hakimnya itu yang menentukan gitu. Nanti kita bahas masing-masingnya. Au yadkhula biha fayajibu mahrul misli. Atau yadkhula, atau telah di dukhul ya, fiha fayajibu al mahrul misli, maka wajib mahar mithil. Walisa liaqalis sodaki, dan tidak ada ya liaqalis sodaki atau batas minimum, wala li aksari, dan batas maksimum. Haddun itu batas tadi ya. Jadi mahar itu enggak ada batasnya, enggak ada batas maksimal ataupun batas minimal. Wa yajuzu ayyatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin. Nah, boleh, yaitu mahar itu ya, itu yang penting bermanfaat gitu aja, manfaat yang diketahui. Wa yasqutu bitolaki qabla dukhul biha nisful mahri, dan gugur sebab talak tapi sebelum bersetubuh gitu, biha tadi mahar tadi nisful mahri, setengahnya. Jadi sekarang kita bahas lebih detail ya. Jadi gambaran umumnya adalah, jadi mahar itu tidak termasuk rukun dari nikah. Arkanun nikah ada 5 gitu ya. Zauj wa zaujatun wa waliyatun wa syahidani wa siqatun ya. Jadi rukunnya nikah kita review dulu. Rukunnya nikah ada 5. Yang pertama laki-laki, kemudian perempuan, kemudian wali, kemudian 2 saksi, dan siqat. Siqat itu tadi kata-kata saat akadnya itu. Nah, di sini tidak disebutkan adanya mahar karena memang mahar tidak termasuk rukun dari nikah itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu mahar itu saat ketika akad gitu, maka itu disunahkan untuk nyebut. Tapi kalau nggak disebut tetap sah gitu. Tetap sah akad nikahnya. Nah, tapi mahar itu menjadi wajib karena 3 sebab. Yang pertama karena dirinya sendiri mewajibkan. Saya niatlah mau ngasih mahar sekian gitu. Nah, itu menjadi wajib. Yang kedua, atau karena hakimnya. Karena hakim yang menentukan sekian gitu. Nah, atau yang ketiga, jadi yang ketiga kasusnya itu tidak sudah menikah gitu ya. Kemudian belum sudah bersetubuh, maka itu namanya mahar mithil gitu. Nah, adapun range mahar itu tidak ditentukan, batas maksimumnya nggak ada, batas minimumnya nggak ada. Nah, ya boleh apa saja, yang jelas itu dia bermanfaat gitu. Nah, kalau tadi mahar itu bisa menjadi gugur setengahnya ketika sudah bersetubuh. Oke, sederhananya demikian. Baik, sekarang kita bahas lebih detailnya ya. Jadi tadi menyebutkan atau tasmiyatul mahri ketika nikah itu disunnahkan, nggak wajib. Jadi dengan mahar sekian-sekian tidak perlu disebut. Jadi cuma misalkan saya terima nikah dan kawinnya sekian tanpa menyebut jumlah maharnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau disebut itu sunnah, dapat pahala. Nggak disebut nggak jadi masalah. Nggak disebut itu juga itu tetap sah gitu ya. Nah, bahasa Arabnya kan sodak ya, sodak. Kemudian apa itu definisinya adalah ismun lil malil wajib
bil mar'ati ala zauji bin nikahi awil wat'i, yaitu nama ya, mahar itu nama bagi sebuah harta ya, atau harta mal, benda yang harus diberikan ya kepada perempuan bagi seorang laki-laki. Jadi laki-laki yang bayar, yang memberikan kepada perempuan karena untuk tujuan nikah gitu. Berikutnya tadi sudah dibahas ya, bahwasanya mahar itu tidak termasuk rukun dalam kajian dalam nikah. Beda dengan ini, perbedaan dengan jual beli ya. Jadi memang nikah bukan jual beli gitu. Nah, perbedaannya kalau jual beli, kalau kita mau membeli barang itu harus ditentukan samannya, harus jelas harganya berapa. Misal beli laptop 10 juta ya, harus disebutkan saya beli laptop 10 juta, samannya harus ada. Tapi kalau nikah itu nggak perlu disebutkan maharnya berapa, itu nggak perlu disebutkan. Jual beli, karena memang tidak, nikah itu bukan jual beli gitu. Makanya itulah bedanya nikah dan jual beli. Kalau nikah disebutkan tidak wajib disebutkan, tapi kalau jual beli itu harus disebutkan harganya berapa gitu. Sangat beda sekali dengan jual beli, karena memang bukan jual beli. Makanya kalau ada yang pemahamannya jual beli itu salah sekali gitu. Kemudian ya ada juga yang namanya istilah tafwid, yaitu tidak menyebutkan nominal ya, ketika saat akad itu tidak disebutkan gitu. Oke, tadi menjadi wajib gitu ya, karena 3 gitu. Yang pertama karena qadhi atau karena hakim yang menentukan. Nah, ini ada beberapa sebab gitu ya, seperti misalnya nggak bisa menentukan, ataupun di sini disebutkan, ini saya baca referensinya Kifayatul Akhir ya, atau karena terjadi persengketa ya dalam menentukan itu, jadi sengketa gitu loh. Jadi nggak ketemu akhirnya berapa maharnya, yang ketemu ya ditentukan sama hakimnya. Nah, kemudian berapa menentukannya, yaitu ya dengan kebiasaan yang ada di daerah situ. Misalnya Indonesia itu umumnya mahar itu misalkan 10 juta, ya udah 10 juta gitu. Jadi ditentukan. Karena apa ya tadi, karena kasusnya misalkan tidak putus gitu, berapa jumlah sih mahar yang harus dikasih gitu, itu nggak clear gitu ya. Ada intervensi dari hakim gitu untuk menentukan maharnya. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, karena yang kedua itu karena memang pasangannya gitu. Jadi memang mendiskusikan gitu, misalkan mau berapa gitu, oh ya sekian gitu, mah ada diskusi antara yang akan berakad, ada diskusi, sehingga kalau udah begini ya misalnya disebutkan ya harus dibayar sekian gitu, harus diberikan sekian kok dibayar. Nah gitu. Mahar itu boleh cash, boleh kontan ya, maksudnya diberikan seketika itu juga, atau dicicil gitu. Nah, problemnya di kita itu karena mahar itu hanya semacam formalitas saja. Jadi ya misalkan ya dengan Quran gitu, atau dengan apalah gitu. Jadi harta-harta yang tidak ya sekecil harganya. Makanya kalau ada akad nikah kemudian kok maharnya dibayar secara nyicil, itu ya aneh banget gitu. Mungkin akan bingung, loh ini kenapa nyicil gitu. Nah, karena kita ya sudah terbiasa kalau mahar itu ya udah sekedarnya saja, hanya untuk formalitas, sehingga sebenarnya boleh gitu dengan misalkan 100 juta gitu boleh, karena dia nggak kuat bayar maka dicicil bayarnya, dicicil gitu. Nah, yang ketiga tadi sebabnya itu dia karena sudah bersetubuh dulu gitu. Udah bersetubuh tapi belum ditentukan gitu, maka dia disebut mahar misil ya, disebut mahar misil. Nah, kemudian mana ya, jadi
misalkan sudah disebutkan gitu, atau belum ditentukan gitu ya, belum ditentukan hakim. Nah kemudian mana teh? Start. Mana tadi itu teksnya, lupa. Ya tadi ya. Au yafridau ayadkhula biha ya, fayajibu mahrul misil. Mahar misil. Yang ketiga itu karena telah disetujui dulu gitu ya. Makanya, dan itu ditentukan, kan belum ditentukan, misal disebutkan, misal gini, tidak disebutkan, kemudian sudah disetujui dulu gitu ya, akhirnya mereka harus membayar maharnya seberapa gitu. Nah, itu harus dibayar, itu namanya mahar misil gitu. Tapi kalau sebelum disetujui kemudian cerai, nah itu dia bayarnya setengah. Kalau sudah itu full. Nah itu namanya mahar. Nah ada yang memberikan terminologi, ada mahar misil, ada mahar musamma gitu ya. Nah kalau mahar misil itu kasusnya belum disebutkan saat akad, kemudian cerai gitu ya. Mahar musamma itu mahar yang setelah disebutkan saat akad, itu namanya mahar musamma gitu.